Selamat datang kembali di Dreamland. Hari ini saya akan melanjutkan episode ketiga series Midnight Mass yang berjudul Amsal. Di ujung episode 2 kemarin, kita dibuat takjub dengan Liza yang mampu kembali berdiri dan meninggalkan kursi rodanya. Jadi langsung saja, ini dia Midnight Mass, kitab 3, Amsal. Sehari sebelum misa pertamanya, Pendeta Paul ada di bilik pengakuan dosa, meminta pengampunan atas dosa yang akan ia lakukan di misa pertamanya nanti. Ia merasa terpaksa harus berbohong tentang keadaan sebenarnya Monsinyur Pruitt, sebab dalam adegan flashback, terlihatlah keadaan Monsinyur Pruitt yang sangatlah lemah dan linglung dalam menjalani lawatan sucinya ke Yerusalem. Adegan lalu loncat ke momen terakhir episode 2, di mana semua orang terperanjat dan bersyukur atas mukjizat yang membuat Liza mampu kembali berjalan. Dan di momen yang sama, Pendeta Paul yang merasakan sakit di dada dan perutnya, memilih meninggalkan misa dan mengeluarkan dahak berdarahnya di rumah. Perginya Pendeta Paul itu langsung diikuti oleh Miskin yang mengkhawatirkan keadaannya. Namun Miskin harus terhenti di depan rumah pendeta, sebab banyak sekali orang meminta kesembuhan kepada pendeta setelah mukjizatnya yang nyata kepada Liza itu. Miskin menghentikan mereka dari memaksa pendeta menyembuhkan mereka dan langsung mengalihkan dengan membimbing orang-orang itu untuk berdoa bersama. Surya kini berganti bulan dan pertemuan alkohol itu kembali dilakukan. Alih-alih membahas kecanduannya, Riley justru memanfaatkan momen itu dengan kepenasarannya tentang keajaiban yang terjadi di gereja tadi siang dan bagaimana pendeta tahu Liza akan bisa berdiri. Namun pendeta Paul sendiri juga tak tahu betul bagaimana, sehingga itu tak bisa memuaskan Riley. Keajaiban lain juga dirasakan Ed, yang kini tak merasakan lagi sakit di punggungnya dan bahkan mampu mengangkat Annie ke udara dalam dansa romantis mereka. Kebahagiaan pasangan itu kembali lagi, seperti juga jemaat lain di gereja. Pelan-pelan gereja pun semakin ramai setelah berita mukjizat itu mampu menarik banyak orang menjadi jemaat. Tapi anehnya, pada sebuah misa yang dipenuhi jemaat itu, Pendeta Paul tiba-tiba pingsan. Di dalam pingsannya, Pendeta Paul mengingat lanjutan pengakuan dosanya tentang kejadian sebenarnya Monsinyur Pruitt di Yerusalem. Ternyata Monsinyur Pruitt yang pikun membuatnya hilang dari rombongan dan malah tersesat di gurun. Lalu ketika badai besar datang, ia selamat berkat sebuah mulut goa yang terbuka akibat topan. Lalu kenangan itu mandek ketika ia tersinari senter Dr. Sarah yang memeriksa keadaannya. Beralih ke Sheriff yang memanggil Ali untuk sarapan. Tak sengaja dilihatnya, dalam tas Ali yang terbuka, ada sebuah Alkitab yang membuatnya menyadari tentang Ali yang mulai meragukan keislamannya. Kemudian beralih ke Joe yang terganggu atas gedoran seseorang di pintu rumahnya. Namun ia terdiam ketika yang mengganggunya ternyata adalah Liza, yang datang untuk menunjukkan keajaiban yang dialaminya, kesakitan yang menghancurkan dunianya, kemarahannya yang tak pernah bisa dipadamkan, dan kebenciannya pada Joe yang ia pendam bertahun-tahun, serta pengampunan yang akhirnya ia bisa berikan kepada Joe, agar Liza sendiri bisa lepas dari amarah yang terus menghalanginya dari mencapai ketenangan.
Keajaiban mukjizat Liza yang bahkan bisa membuat Joe mendapat pengampunan itu ternyata juga adalah yang membuat Ali perlahan meragukan keislamannya. Di sekolah kroket, Sheriff meminta agar sekolah kroket yang notabene adalah sekolah negeri agar tak mengajarkan kekristenan yang belakangan semakin digaungkan sejak keajaiban yang terjadi kepada Liza. Namun Miskin tetap berkeras bahwa semangat pengajaran itu tak boleh dipadamkan setelah momen kebangkitan yang mereka dapatkan. Dan sayangnya, lebih banyak juga orang tua lain yang sependapat dengan Miskin ketimbang Sheriff. Kini pertemuan alkohol diadakan lagi dengan kejutan bagi Riley, yaitu mereka kini kehadiran Joe yang juga ikut dalam pertemuan. Joe datang sebab telah mendengar keajaiban itu yang juga membuatnya mendapat pengampunan dari Liza. Namun satu masalah tersisa, hanyalah Joe yang tak kunjung mampu memaafkan dirinya sendiri atas kesia-siaan hidupnya. Riley yang merasakan sendiri bagaimana ia berproses pelan-pelan dalam menghentikan kecanduannya lewat pertemuan-pertemuan itu, memotivasi Joe untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Pertemuan pun usai. Mereka berpisah dan tanpa Joe dan Riley sadari, Pendeta Paul menderita sakitnya semakin parah dengan menahan batuk dan muntahan selama pertemuan itu dijalankan. Sementara di luar, di rute pulang, Joe dan Riley berjalan bersama. Dan Joe mulai merasa bahwa hidupnya berharga untuk dijalani. Dan kini, ia hanya menyesali tentang pemakaman satu-satunya orang yang pernah peduli pada hidupnya, yaitu adik perempuannya, yang ia sempat rasa tak pantas untuk ia hadiri. Berpindah ke kamar Ali, seusai sholat berjamaah. Ali kini berani meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke gereja esok minggu untuk melihat keajaiban di sana. Jelas Sheriff keberatan dan lalu menjelaskan bahwa jika mukjizat seperti itu benar adanya, maka tak mungkinlah Ibu Ali meninggalkan mereka karena penyakit kanker pankreas yang dideritanya. Sheriff yang kini semakin emosional memutuskan menunda diskusi itu dan mematikan lampu agar Ali bisa segera tidur. Namun si mata menyala itu menampakkan wajahnya sekilas yang kontan membuat Sheriff kaget. Kini di rumah Pendeta Paul, ada wali kota dan istrinya, serta Sturge, si petugas kapal, dan Miskin yang sedang memperbaiki rumah pendeta selagi pendeta masih di pusat pertemuan. Lalu mereka dikagetkan dengan kehadiran Pendeta Paul yang pulang dan langsung terkapar sambil memuntahkan banyak cairan bercampur darah dari mulutnya. Sementara matanya sendiri memerah. Pendeta Paul lalu berhenti bergerak dengan denyut jantung dan nadi yang tak lagi berdetak. Kembali ke flashback kejadian Monsinyur Pruitt yang sedang di dalam gua itu, yang ternyata tak ia diami sendirian. Si mata menyala ada di sana, dan kini menunjukkan wujudnya. Makhluk itu lalu menghisap darah dari leher Monsinyur. Lalu sejenak, makhluk itu berhenti, dan Monsinyur baru melihat bagaimana rupa makhluk itu yang ia rumuskan sesuai dengan penggambaran malaikat di dalam Alkitab. Makhluk yang kemudian ia sebut dengan malaikat itu lalu menyayat tangannya sendiri dan mengalirkan darah suci dan memaksa Monsinyur untuk meminumnya. Darah yang ia artikan anggur Kristus itu esok paginya membuatnya bangun dan melihat kembali cahaya yang menyinari tubuhnya yang kini kembali muda. Ya, Pendeta Paul
adalah Monsinyur Pruitt itu sendiri, yang kini berniat pulang, membawa malaikat itu bersamanya dalam sebuah peti, dan berniat membagikan mukjizat yang dia dapat dari Tuhan lewat darah suci malaikat itu kepada penghuni Crockett Island. Dan di sini, episode 3 tamat.